Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 17 ayat 1 sampai 2. Doa Daud. Dengarkanlah, Tuhan, perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Seorang hamba Tuhan sekaligus pemimpin sebuah lembaga pendidikan tinggi digugat pidana karena dituduh menerbitkan ijazah tanpa izin. Dengan berbagai upaya, para penuduh menghadirkan banyak saksi-saksi yang memberatkan. Dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan, sampai dengan tahap kasasi di Mahkamah Agung, sang hamba Tuhan divonis bebas. Namun, apakah para seteru kebenaran itu berhenti bertindak? Tidak. Hanya berselang kurang lebih 2 tahun, para penuduh kembali menuntut sang hamba Tuhan ini dengan kasus yang sama. Sepertinya kali ini, para seteru kebenaran mendapatkan dukungan dari orang-orang fasik karena uang turut dimainkan. Padahal seharusnya sebuah kasus yang sudah diputus bebas sampai tingkat kasasi tidak bisa dimajukan lagi. Proses hukum tetap berjalan. Sang hamba Tuhan divonis bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Para seteru kebenaran bersorak-sorak kegirangan karena merasa telah menang. Dengan beradanya sang hamba Tuhan di dalam penjara, para seteru keadilan tentu menepuk dada. Akan tetapi, orang-orang pilihan Tuhan tidak tinggal diam. Dengan berdoa dan berupaya, diperjuangkanlah keadilan dan kebenaran. Tuhan tidak tinggal diam dan tertidur. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan menyatakan kehendaknya. Di tingkat kasasi, sang hamba Tuhan dimenangkan dari perkara. Vonis bebas murni Mahkamah Agung telah menunjukkan bahwa kebenaran pasti akan menang. Apa yang dialami oleh sang hamba Tuhan ini mungkin pernah juga kita alami dalam bentuk yang lain. Saat berada di dalam situasi itu, bisa jadi kita menganggap bahwa Tuhan tertidur dan tidak memperhatikan kita. Namun, kita mesti percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang pasti akan menolong orang-orang kudus yang sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mari kita terus belajar menjadi orang-orang yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, untuk merespon renungan, mari kita berdoa. Ada kalanya kami hanya melihat pada gelapnya awan yang menutupi angkasa.
kami terpaku, seolah-olah waktu telah berhenti dan tidak akan terjadi perubahan. Akan tetapi kami seringkali lupa bahwa angin mampu mendorong awan gelap itu dan membuat langit kembali cerah. Benar ya Tuhan, bahwa kami mesti belajar untuk bersabar dalam setiap proses yang kami jalani. Untuk melihat pelangi setelah mendung, memang perlu waktu. Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau adalah Hakim yang agung. Engkau senantiasa berdiri di antara kami dengan perkara yang menghadang kami. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau bekerja di dalam senyap untuk menolong kami dari jeratan persoalan. Meskipun berbagai jerat telah dipasang oleh para seterumu, Engkau memanggil nama kami agar kami tidak terperangkap oleh jerat-jerat itu. Sungguh, kami ingin senantiasa mengasah kepekaan kami dalam mendengar suara-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan, kami menyadari bahwa memang ada banyak hal yang tetap menjadi misteri bagi kami. Namun biarlah itu tetap menjadi misteri, agar kami dapat bergantung kepadamu. Apabila kami masih dapat melalui hari ini, kami yakin itu adalah wujud kasih dan pertolongan-Mu. Sehingga ketika kami memasuki istirahat malam ini, kami tetap mampu berserah kepadamu. Dan apabila esok pagi Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami rindu untuk mengisi dan memaknainya dengan baik. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.